Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran, ya kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman, bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Goa Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke goa ya Rasul. Ngapain? Bersihin goa, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin goa, bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab ya, emang di Arab kejadiannya. Heran nyaut aja bener, ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam goa berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, mabalu kayak Abu Bakar? Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Loh, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan.
Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin. Ringkes sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin. Bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh dagang lintas negara Syam. Saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak, Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir. Orang dikasih perabotan. Bang bener, saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Oma cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah jadi orang begini Bang ya. Kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin di kantor. Pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong bocah Nabi ngangon kambing tong.
sekolah tong jadi orang gede, baba lu tibang tamat SD lu sarjana lu, baba lu cuman jadi RT lu jadi camat lu, biarin malu baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi no, pendidikan ngentengin banget kota. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bawa lu kagak sekolah hidup no. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin.